فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid keempat, masuk ke muka surat 123. Summa inna qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr fihi tafriqun baina hukmai as-sibabi wal qital. Ada pemisahan antara hukum cacian dan peperangan. Tak mungkin sama antara mencaci dengan memerangi. Mencaci kefasikan, memerangi adalah kekufuran. Nah, ini dari satu sisi. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Fa kaifa biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Barang siapa mencaci, mengutuk, melaknat seorang mukmin, maka ini seperti membunuhnya. Baik. Jadi seakan-akan dua hadis ini ada sisi percanggahan, sisi pertentangannya. Hadis Bukhari Muslim dari Sabit ibnu Dhahhak radhiyallahu an. Al-jawab anna ma'nal hadis tsani fauqa ma'nal hadisil awal. Makna hadis kedua itu di atas makna dari hadis pertama. Li'anna la'natal musyabbahata bil qatl, karena laknat yang diserupakan dengan pembunuhan huwa at-tardu min rahmatillah, yaitu pengusiran dari rahmat Allah. Laisa mutlaqas sab, bukan semata-mata cacian. Baik. Laknat yang dimaksud di sini adalah yang sampai mendoakan keluar dari rahmat Allah. Orang kalau tidak mendapatkan rahmat sama sekali, seakan-akan dia dibunuh itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim. Bahkan apa? Bukhari Muslim nomornya telah disebutkan di situ. La'nul muslimi ka qatlih, melaknat seorang muslim itu seperti membunuhnya. Fala yukhalifu hadzal hadis, maka dia tidak menyelisihi hadis ini, hadis yang kita lewati itu. Hadis ini maksudnya. Thayyib, li annal musyabbaha bih, karena yang diserupakan dengannya, yang diserupakan dengan pembunuhan, fauqal musyabbah. Sesuai tidak ya? Dia lebih tinggi daripada apa yang diserupakan, yang menjadi tolak ukur penyerupaan itu melebihi apa yang diserupakan. Yang diserupakan apa tadi? Istilahnya yang lebih tinggi adalah apa? Yaitu laknat. Yang lebih rendah adalah sab, ya, cacian. Ataukah yang qatlih, yang diserupakan dengan pembunuhan itu lebih tinggi daripada sekedar yang dikatakan sebagai kekufuran tadi. Yang diserupakan dengan pembunuhan apa? Laknat, yaitu pengusiran dari rahmat Allah. Dia lebih tinggi daripada yang pertama, yaitu sekedar mencaci. Itu seandainya kita kembalikan sisi penyerupaannya ke arah situ. Tapi apakah sibab sama dengan la'an? Nah, kalau kita serupakan antara sibab dengan la'an, ternyata la'an lebih tinggi daripada sibab. La'an sebagai tolak ukur penyerupaan, dia lebih tinggi daripada yang diserupakan, yaitu sibab, cacian. Mungkin bahasa yang lebih sederhana macam itu. Wal qadrul ladzi istaraka fihi, dan kadar yang kedua lafaz ini saling berserikat antara cacian dengan laknat, yaitu bulughul ghayati fit ta'sir, mencapai tujuan di dalam kesan, di dalam pengaruh, sama-sama menyakiti hati.
tapi tentunya lain antara doa laknat dengan sekedar cacian. Hadza fil ird. Kalau yang cacian ini dalam masalah kehormatan. Wa hadza fin nafs. Sementara yang ini yang doa apa itu diusir dari rahmat Allah, laknat yang ini dalam jiwa. Iya, boleh sampai mati kalau tak ada rahmat sama sekali untuk dia dari suatu sudut pandang ya. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu min hadisil bab, diambil faedah dari hadis bab ini, hadis Ibnu Mas'ud itu, umqu fiqhi Abi Wa'il, kedalaman fikih dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu. Haitsu innahu istambata min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Wa'il kemarin siapa namanya ya? Syakik bin Salamah kan? Bahwasanya beliau mengambil faedah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr ala raddil wadihi alal murji'ah. Bahwasanya ini adalah bantahan yang jelas terhadap murji'ah, menunjukkan bahwasanya maksiat itu membahayakan. Semakin besar maksiat, semakin besar pula bahayanya terhadap keimanan seseorang. Tidak seperti ucapan murji'ah. Qala al-allamah Ibnu Battah rahimahullah wa bi mithli hadzal makna, dan dengan makna yang seperti inilah naza'a Abu Wa'il mengambil faidah. Hina su'ila 'anil murji'ah, tatkala beliau ditanya tentang murji'ah, faqala haddatsani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr, ingkaran liqaulil murji'ah, sebagai pengingkaran. Ini ingkaran mansub sebagai apa ya? Maqul li ajlih ya, dalam rangka mengingkari ucapan murji'ah. Fa innahum la yaj'aluna sibabal muslim fusuqan, karena mereka murji'ah tidak menjadikan cacian terhadap seorang muslim sebagai bentuk kefasikan. Wala qitaluhu kufran, mereka tidak menjadikan memerangi muslim itu sebagai kekufuran, bahkan iman tetap sempurna. Wala yufasiquna murtaqibiz dzunub, mereka tidak menghukumi bahwasanya pelaku dosa-dosa itu sebagai orang fasik, bahkan dikatakan kamilil iman, mereka orang-orang yang imannya sempurna. Wa qauluhum mukhalifun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan mereka menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari syarah Ibnu Battah. Baik apa? Syakik bin Salamah ya, seperti yang kita lewati. Wa Syakik bin Salamah Al-Kufi, tamam. Muka surat 116 itu di sini. Thayyib wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa hadzal hadis radda bihi Abu Wa'il 'alal murji'ah. Hadis ini dipakai oleh Abu Wa'il untuk membantah murji'ah. Alladzina la yudkhiluna, harusnya kurang lam ini ya. Sering kita dapati kekeliruan dalam naskah cetakan yang ini punya apa? Fathul Bari Ibnu Rajab cetakan ini. Baik, yudkhiluna harusnya. Baik. Karena mereka tidak memasukkan al-a'mala fil iman, amalan dalam iman. Fa innal hadits yadullu ala anna ba'dal a'mal, karena hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagian amalan yusamma kufran, sebagian amalan dinamakan sebagai kekufuran. Wa huwa qitalul muslimin, yaitu memerangi muslimin. Fadalla ala anna ba'dal a'mal yusamma kufran wa ba'daha yusamma imanan. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian amalan dinamakan sebagai kekufuran, sebagiannya lagi yaitu kebalikannya dinamakan sebagai keimanan. Berarti amalan memang bagian dari iman. Baik, selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, tahrimu sibabil muslim bi ghairi haqq, diharamkannya mencaci muslim tanpa alasan yang benar. Buktinya Nabi menghukumi pelakunya melakukan kefasikan. Wa dzalika amrun mujma'un alaih, ini perkara yang disepakati. Tak ada yang mengatakan asal cacian adalah mubah. Baik. Wa fa'iluhu fasiq, pelakunya dikatakan fasiq. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wa amma makna hadis, adapun makna hadis,
Fa sabbul muslimi bi ghairi haqqin haramun bi ijma'il ummah. Mencaci muslim tanpa kebenaran adalah haram dengan kesepakatan umat ini. Wa fa'iluhu fasik, pelakunya fasik. Ummah. Bisa kotak mestinya ya. Baik, kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang wa mal alaqatu bainal hadis wa bainan nifaq. Apa keterkaitan antara hadis ini dengan kemunafikan? Alladzi dzukira fil asari sabiqah, yang disebutkan di dalam asar-asar terdahulu. Apa kena-mengena? Al-alaqah, sisi kesesuaiannya, kama annal kufra wal fusuqa al-madhkuraini fil hadis laisa kufran akbar. Sebagaimana kekufuran dan kefasikan yang disebutkan dalam hadis ini bukan kufur akbar, pelakunya tak sampai murtad. Walaisa fisqan akbar, bukan pula kefasikan besar yang mana pelakunya dikatakan kafir. Wal kafir, apa itu? Bahwasanya orang kafir adalah fasik juga. Baik. Fakadzalikan nifaqul madhkuru fi tilkal asar. Maka demikian pula kemunafikan yang disebutkan dalam asar-asar terdahulu. Ghaira annal asghar al-musirra alaihi sahibuh, hanya saja perkara kecil yang pelakunya terus-menerus mengerjakannya, yukhsha alaihi ayyajurrahu ilal akbar, dikhawatirkan akan mengheret dia kepada yang lebih besar atau kepada kufur akbar. Qala Imam Al-Khattabi rahimahullah, wa nifaqu darban, kemunafikan ada dua jenis. Ahaduhuma ayyudhira sahibuhu ad-din. Pertama, pelakunya menampakkan agama, menampakkan diri sebagai muslim, wa huwa musirrun yubatinul kufr. Musir yaitu merahasiakan, yang bersama ya, yubatin merahasiakan, menyembunyikan kekufuran. Wa ala hadza kanu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di atas makna inilah dahulunya munafikun yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh munafikun siapa namanya? Contoh munafikun. Ya? Iya, Abdullah bin Ubay. Ada yang ingat nama lain, Pak? Ada lagi. Yang terkenal itu memang ya. Yang lain Al-Jad bin Qais, tapi di akhir-akhir hayatnya dia bertaubat. Dia lari, tak mau ikut apa itu? Baiat Hudaybiyah. Kemudian wa dzarbul akhar, jenis yang lain, minhu di antaranya yaitu nifaq amali berarti ya. Tarkul muhafadzati ala umurid dini sirran, tidak mau memelihara urusan agama ini secara rahasia. Mungkin memamerkan sholat di hadapan Rasul dan sahabat, tapi ketika di rumah dia tak mau sholat misalkan. Wa mura'atuha alanan, dia memperhatikan ibadah terang-terangan ketika dilihat banyak orang. Wa hadza yusamma nifaqan, ini juga dinamakan sebagai kemunafikan. Kama jaa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sibabul mu'min fisqan wa qitaluhu kufr. Yaitu ini adalah jenis yang kecil, bukan jenis besar. Wa inna ma huwa kufrun duna kufr, fisqun duna fisqin, wa kadzalika huwa nifaqun duna nifaq. Baik. Selesai dari A'lamul Hadis, syarah Sahih Bukhari. Kita masuk ke hadis baru. Qala Al-Bukhari rahimahullah, al-haditsut tasi' wal arba'un. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail bin Ja'far, an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala akhbarani Ubadah bin Samit, masyaallah sahabat dari sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah untuk mengkabarkan kepada para sahabat tentang Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin, kemudian dua lelaki dari muslimin saling bertikai, ada yang sedang gaduh. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar, sesungguhnya aku keluar untuk mengkabarkan pada kalian tentang malam Al-Qadar. Wa innahu talaha fulanun wa fulan, sesungguhnya fulan dan fulan bertikai. Farufiat, maka pengetahuan tentang Lailatul Qadar dihilangkan.
Yaitu Nabi dijadikan lupa, oh malam keberapa ya? Gara-gara sibuk memikirkan umat yang sedang bertikai tadi. Wa asa ayyakuna khairal lakum. Semoga ini lebih baik untuk kalian sehingga ibadahnya diperbanyak di setiap malamnya. Iltamisuha fi sab' wa tis' wal khamas. Carilah di 7 terakhir, 9 terakhir, 5 terakhir. Baik. Sebagaimana kelengkapan dari dalil-dalilnya itu. Bukan tarikh ke-7 pertama, bukan. Rijalus sanad Qutaibah bin Sa'id huwa Qutaibah, bukan terulang ya. Huwa Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id ibni Jamil. Baik. As-Saqafi al-Baghlani wa Baghlan min Qural Balagh, min Qura Balagh, yaitu di mana Balagh? Balagh di mana? Siapa yang ingat? Ya, bukan. Siapa yang ingat? Yang sekarang dikuasai oleh Taliban? Afghanistan. Iya, Afghanistan. Baik. Siqatun min rijalil kutubis sittah kama marrabina tahtal hadis samin wal 20 28. Wa Ismail bin Ja'far huwa Ismail bin, wah ini terulang lagi. Ini yang kopi pipis ngantuk ini. Saya sendiri. Huwa Abu Ishaq Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir Al-Ansari Az-Zuraqi dari Bani Zuraqah Al-Qari sakana Baghdad, tinggal di Baghdad. Siqah syaraka malikan fi aksari masyayikh. Ini kurang tidak ya masyayikh. Beliau berserikat dengan Imam Malik di mayoritas gurunya. Baik, kama marrabina tahtal hadis salis wa salasin 33. Wa Humaid huwa Abu Ubaidah, Humaid ibni Abi Humaid. Kita pernah lewat belum ya, Bu? Nama ayahnya Tirwai, Abu Humaid namanya Tirwai. Baik, berarti apa? Dari Persia dohirnya. Baik, Tawil, At-Tawil, Al-Khuzai, Al-Basri, Siqah. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu Humaid bi dhammil ha Abu Ubaidah bi dhammil ain. Oh, baik. Ibnu Tir, ya, yang lain membaca Tirwai, yang lain membaca Tir. Ini ada nanti di bawah ya. Musanna al-fauqaniyah, ya ada titik 2 di atas. Wa sukunil musanna at-tahtiyah, ada 2 titik bawah. Zaman dulu harus diteliti macam itu ya. Zaman dulu titik dan apanya jarang ditulis. Sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan. Wa huwa bil arabiyyah asy-syahm. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, tir artinya adalah syahm. Syahm itu apa ya? Syahamah, kewibawaan kan? Pakai hak dia, hak syahm. Baik, Waqil ibni Tirwai. Baik. Waqil Tarkhan, Waqil Mihran. Wah, banyak versi. Baik. Humaid Khuzaiyun Basriyun Maula Talhah At-Talahat. Nah, ini ada sejarah, enggak tahu apakah anak tulis di sini, ada disebutkan oleh Ibnu Hajar, karena di keluarga dia sih, bukan keluarga, apa namanya, maula dia banyak yang namanya Talhah, dipanggil Talahat Al-Khuzai. Wa huwal masyhuru bi Humaid At-Tawil, ya terkenal muridnya Anas ini Humaid At-Tawil. Wa kana qasiran, dia pendek sebenarnya tapi tawil al-yadain, tangannya yang panjang. Faqila lahu dzalik, maka dikatakan dia Humaid At-Tawil. Wa kana yaqifu indal mayyit, dia entah kita katakan pernah atau sering berdiri di dekat jenazah. Fatasilu, sampai ihdayadaihi, salah satu tangannya sampai ila ra'sih, ke kepala mayit, wal ukhra ila rijlaih, mungkin untuk mengukur berapa panjang jenazah ini ya, dan tangannya agak panjang beliau. Tapi berdiri kan ya. Kalau duduk mungkin ya, nah, kalau berdiri berarti panjang juga tuh tangannya. Misalkan ceritanya macam itu. Wa qala al-Asmu'i, Abdul Malik bin Quraib, sahabatnya Imam Ahmad. Asmu'i terkait dengan cerita apa ya? Terkenal dengan cerita apa ya Asmu'i itu? Yang diajak oleh peniaga sayur itu ya. Ilmumu nggak ada gunanya, kamu lapar, dan seterusnya, itu cerita panjang.
Terkenal dalam cerita juga apa itu? Syair Bulbuli itu. Dia yang buat syair yang panjangnya itu untuk menipu khalifah siapa itu? Abu Ja'far Al-Mansur menurut ceritanya. Oh iya. Ra'aituhu, saya pernah melihat dia, melihat Humaid At-Tawil. Walam yakun bidzalika tawil, tapi tidaklah badannya itu tinggi, ya ternyata tangannya yang tawil. Kana fi jiranihi rajulun yuqalu lahu Humaid Al-Qasir. Di tetangganya ada lelaki yang juga namanya Humaid, dikenal sebagai Al-Qasir. Faqila lahu Humaid At-Tawil, untuk dipisahkan mungkin ya. Litamyizi bainahuma, agar dipisahkan. Humaid yang mana yang Anda inginkan? Oh, yang bukan Qasir. Sudah Tawil aja, panggil Tawil. Mata sanata salasin wa arba'in wa mi'ah, 143 Hijriah. Waqad ana Humaid fi hadal sanad. Humaid dalam sanad ini melakukan an'anah, walaupun an'anah beliau diterima, cuma sebagian ulama kurang puas kalau sekedar an'anahnya Humaid, karena dia terkadang menyembunyikan apa? Sabit Al-Bunani. Wa huwa mausufun bitadlis, disifati dengan tadlis. Walakinna an'anatahu fi sahihain mahmulatun ala sama. Tetapi an'anah beliau dalam Bukhari Muslim ini dibawa kepada pendengaran. Memang dia mendengar langsung dari Anas bin Malik. Wa hunaka riwayatun sharihatun bis sama. Di sana ada riwayat yang terang-terangan Humaid mendengar apa dari Anas untuk hadis yang di hadapan kita ini. Ayat di bawah dikatakan kalau al-Hafidz an Humaid huwa tawil an Anas walil asili. Adapun riwayat al-asili yang sama-sama memiliki naskah Sahih Bukhari, haddatsanahu Anas bin Malik, terang-terangan mengatakan haddatsana. Baik. Fa'aminna tadlisa Humaid. Kita aman dari tadlisnya si Humaid. Aminna. Baik, wa Anas radhiyallahu anhu qad marra bina fi syarhil hadis salisa asyar. Hadis yang ke-13, anahu Abu Hamzah Anas bin Malik bin Nadhr, al-Imam, al-Mufti, al-Muqri, al-Muhaddis, rawiyatul Islam. Rawiyah tak marbutahnya menunjukkan apa? Mubalaghah, sangat banyak meriwayatkan untuk Islam. Al-Ansari al-Khazraji, berarti dari suku Khazraj. An-Najjari al-Madani. Wa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa Abdul Walid. Oh ya. Anas bin Malik ibnu Nadhr. Oh iya. Abdul Walid Ubadah ibnu Samit. Ada yang ingat cucunya tak? Cucunya namanya Ubadah. Ubadah ibnu Walid bin Ubadah ibnu Samit. Ada dalam Bukhari Muslim. Iya. Ayah beliau sendiri Abdul Walid Ubadah ibnu Samit ibni Qais al-Khazraji al-Ansari. Ahadun nuqaba, salah satu naqib, yaitu pengawas Ansar. Lailatul Aqabah, di malam Aqabah. Syahida Badran fama ba'daha. Masyaallah ya. Ikut dalam perang Badar dan yang setelahnya. Tawalla qada'a Filastin. Ia memegang kehakiman di Palestina, maksud di zaman itu ya. Wa tuwfiya bi Baitul Maqdis. Wafat di Baitul Maqdis. Kama marra bina tahtal hadis as-samina asyar. Hadis yang ke-18. Fal hadis sahihun bila miryah. Hadisnya sahih tanpa keraguan. Oh iya. Dan di situ anak kasih tambahan bahwasanya Humaid terang-terangan meriwayatkan dari Anas dengan tahdis. Kemudian syarah hadis ini qaulu Anas radhiyallahu an, akhbarani Ubadah bin Samit, hadza min babi riwayati sahabi anis sahabi. Sahabat meriwayatkan dari sahabat. Wa riwayatil asghir anil akabir. Jenis yang lain, riwayat anak kecil dari orang besar. Oh iya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa huwa min riwayati sahabiyyin an sahabiyyin, Anas an Ubadah bin Samit. Sama-sama dari Khazraj. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian wa qaulu Ubadah bin Samit, qaulu Ubadata ibniyarnya ya. Anak copy paste-nya harokatnya belum diperbaiki. Baik, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadar, yakni
li ikhbarin nas, untuk memberikan kabar kepada orang-orang di Lailatul Qadar, tentang penentuan malam Al-Qadar pada malam keberapa. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar qauluhu kharaja li yukhbira, kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar, bi ta'yin, ya menentukan Lailatul Qadar, iya bila malam Al-Qadar itu. Selesai dari Fathul Bari. Kita habiskan muka surat ini coba. Wa qaulu Ubadah, ini sama juga ya. Copy paste-nya belum diperbaiki harokatnya. Fatalaha at-talahi yahtamilu bimakna sibab, ada kemungkinan talaha artinya saling memaki, awil khisam yaitu bersengketa, berbalah, bertikai. Qala Alamatu Muhammad Al-Isbili rahimahullah, ulama tahun 543 Hijriah. Baik, qauluhu talaha rajulan, qala ahlul arabiyah al-liha'u wal mulahah kasabbi wasibab, ya saling mencaci, saling memaki. Yuqal lahaitur rajula idza lumtuh, saya mencaci seseorang jika lumtuh, mencela dia. Walaupun celaan mungkin lebih umum ya, mungkin berisi cacian atau tidak. Min lahaitu syajarah idza qasyartuha, saya buka kulitnya. Baik, membuka kulitnya berarti laha itu yaitu membuka aib. Ka'annahu mukasyafatun an batinil makruh, seakan-akan talahi itu adalah menyingkapkan isi yang tidak disukai. Ya namanya mencaci kan, menyebutkan aib-aib terkadang. Wa tahdhiru anisyai'il kain, memperingatkan tentang perkara yang terjadi bainan nas, di antara umat manusia. Ini secara bahasa makna talahi. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fatalaha bi fathil ha'il muhmalah, tanpa titik, mustaqun minat talahi, pecahan dari talahi. Iya, fi'il adalah pecahan dari masdar menurut salah satu pendapat. Bi kasriha, haknya di kasrah, talahi. Wa huwa at-tanazu', persengketaan, wal mukhasamah, perbalahan, pertengkaran. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.